Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya sebuah bahasa yang awalnya cuma dianggap sebagai cabang atau turunan, malah bisa ngalahin bahasa induknya di panggung dunia? Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar habis salah satu fenomena geopolitik dan linguistik paling menarik di Asia Tenggara, persaingan global antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kita bakal ngeliat gimana sebuah strategi politik yang super jenius di tahun 1928 ditambah adopsi budaya yang radikal sukses ngebawa bahasa ini sampai ke titik di mana dia mendominasi ekonomi dan budaya pop secara total. Jadi, mari kita mulai. Nah, cerita kita bermula dari sebuah kejadian besar yang belum lama ini terjadi, tepatnya tanggal 20 November 2023 kemarin, di markas besar UNESCO di Paris, ada sebuah kemenangan bersejarah yang bikin dunia mau nggak mau melirik ke arah kita. Di hari itu, bahasa Indonesia resmi ditetapkan sebagai bahasa ke-10 yang diakui dalam Sidang Umum UNESCO. Ini bukan pencapaian main-main loh, bisa dibilang posisi kita sekarang sejajar dengan bahasa-bahasa raksasa dunia lainnya loh. Tapi yang bikin ini jadi ironi yang menarik, di seberang selat sana, bahasa Melayu versi Malaysia justru masih harus berjuang keras buat dapat pengakuan global yang sama. Dan disinilah muncul paradoks yang jadi inti dari semuanya. Gimana tepatnya, bahasa yang akarnya itu nyaris 100% identik dengan Melayu, malah bisa tumbuh jauh lebih besar dan menutupi sumber aslinya. Ibaratnya nih, gimana ceritanya sebuah ranting bisa tumbuh lebih kokoh dan lebih rindang daripada pohon induknya sendiri? Buat ngejawab rasa penasaran itu, kita nggak bisa cuma ngeliat apa yang terjadi sekarang. Kita harus narik waktu mundur, ngeliat ke sebuah strategi politik yang menurut saya sih benar-benar mutlak jenius dari para pendiri bangsa kita di era Sumpah Pemuda. Kalau kita lihat polanya, berabad-abad lalu, bahasa Melayu Riau itu murni cuma dipakai sebagai perantara dagang antar pulau di Nusantara. Tapi, masuk ke tahun 1928, ada sebuah keputusan radikal yang ngubah segalanya. Bahasa ini diangkat jadi bahasa pemersatu. Dan begitu kita merdeka di tahun 1945, bahasa ini langsung tancap gas, berevolusi secara independen dan ninggalin jauh kerabat Melayunya. Coba kalian bayangin situasi saat itu. Mayoritas penduduk Nusantara adalah etnis Jawa. Logika simpelnya kan, ya udah pakai aja bahasa Jawa sebagai bahasa nasional, betul? Tapi enggak, para pendiri bangsa kita dengan sadar ngelewatin opsi itu. Kenapa? Karena mereka mau mencegah yang namanya imperialisme budaya. Mereka pengen arena yang netral buat semua orang. Keputusan buat milih bahasa dari kelompok minoritas ini, jujur aja, adalah keputusan politik paling sukses dalam sejarah Indonesia. Karena ini yang sukses besar nyelamatin kita dari perpecahan. Nah, keberanian mengambil keputusan politik di tahun 1928 itu ternyata jadi semacam efek domino. Keputusan itu ngebuka pintu buat perpecahan besar dalam cara kedua bahasa ini, Indonesia dan Malaysia berevolusi ke depannya. Di titik ini jurangnya mulai kelihatan makin lebar. Indonesia itu milih jalur evolusi yang super agresif dan terbuka. Kita serap kata asing sebanyak-banyaknya, lalu kita adaptasi. Sebaliknya, Malaysia ngambil rute yang jauh lebih konservatif. Mereka lebih sering ngambil pengaruh langsung dari bahasa Inggris tanpa repot-repot ngelakuin penyesuaian ejaan yang mendalam. Hasilnya, Indonesia secara masif menyerap ribuan kosakata baru. Dari era kolonial Belanda, kita punya kata kayak knalpot, persneling, sampai handuk. Terus, kita juga masukin elemen dari bahasa Sanskerta, bahasa Arab, sampai ke puluhan dialek lokal kayak Jawa, Sunda, dan Minang. Keterbukaan yang ekstrim ini ngebikin kosakata kita tuh jadi super kaya, elastis banget, dan yang paling penting, bener-bener siap dipakai buat ngejelasin konsep sains, hukum, dan teknologi modern. Fleksibilitas bahasa yang luar biasa inilah yang pelan-pelan ngasih Indonesia sebuah senjata rahasia, yaitu soft power yang amat kuat, yang akhirnya ngebantu kita mendominasi kawasan lewat dua hal, budaya pop dan pastinya gravitasi ekonomi. Coba diperhatiin, perbandingan angkanya ini benar-benar mencengangkan. Kita punya lebih dari 280 juta jiwa yang jadi motor penggerak ekonomi kita yang stabil, dibandingin sama populasi Malaysia yang ada di kisaran 30 jutaan. Dengan skala pasar raksasa kayak gini, dunia tuh seolah dipaksa buat belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena secara hitung-hitungan bisnis internasional, ini adalah investasi ekonomi yang jauh-jauh lebih menjanjikan. Dan dominasi ekonomi ini makin diperkuat sama invasi budaya yang kita lakuin. Kalian pasti sadar kan, ekspor musik, film, dan karya-karya kita ke negara tetangga tuh nggak ada matinya. Efeknya apa? Warga negara tetangga secara nggak langsung ikut menyerap kosakata kita cuma dari menikmati hiburan sehari-hari. Mereka itu belajar bahasa Indonesia secara pasif, massal, tanpa harus repot-repot duduk di bangku sekolah. Tapi, karena jalur evolusinya udah beda jauh,
ditambah fakta bahwa kita dulu dijajah Belanda, sementara Malaysia dijajah Inggris, ada satu efek samping yang sering banget bikin kita ketawa kalau ngelihat interaksi antara warga kedua negara. Namanya fenomena kata serumpun yang beda makna, atau false friends. Kata-katanya diucapin persis sama, tapi maknanya bisa beda bumi sama langit, yang sering banget bikin salah paham kocak di internet. Contohnya nih, kata pusing. Di kita artinya sakit kepala, di Malaysia artinya muter-muter. Terus bisa, di kita maknanya mampu, di sana artinya malah racun. Belum lagi pejabat, kita mikirnya birokrat pemerintahan, kalau di sana itu artinya kantor tempat kerjanya. Dan yang paling epik sih, percuma. Di kita artinya sia-sia, kalau di Malaysia malah artinya gratis. Nah, dari miskomunikasi lucu tadi, mari kita balik lagi ke gambaran besarnya. Kalau kita ngomongin soal panggung geopolitik masa depan, kira-kira seberapa jauh sih ekspansi dari bahasa yang super adaptif ini? Kalau kalian butuh bukti betapa kuatnya pamor bahasa kita, lihat aja angka ini. Saat ini, bahasa Indonesia secara aktif diajarkan di lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Dan kita bukan cuma ngomongin negara-negara tetangga aja, tapi juga diajarkan di kampus-kampus top dan elit di Australia, Jepang, sampai di Amerika Serikat. Dominasi praktisnya tuh bener-bener nyata banget. Bayangin aja, di Timor Leste, bahasa Indonesia malah tetap jadi standar utama buat urusan bisnis dan pendidikan tinggi. Padahal mereka kan udah punya bahasa lokal sendiri plus bahasa Portugis sebagai bahasa resmi. Tapi ya itu tadi, daya tarik dan sisi kepraktisan dari bahasa Indonesia itu jauh lebih mendominasi kalau udah ngomongin realitas di lapangan. Jadi setelah ngelihat semua fakta tadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Kalau kita mempertimbangkan gimana pesatnya bahasa ini tumbuh, kejeniusan strategi sejarah di baliknya, sampai gravitasi ekonomi kita yang raksasa, menurut kalian, apakah ini berarti bahasa Indonesia udah secara alami ditakdirkan buat jadi satu-satunya bahasa pengantar atau lingua franca resmi di kawasan Asia Tenggara? Coba kasih tahu pandangan kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi, dan terima kasih udah nyimak pembahasan kali ini.